Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 Injil Matius pasal 25 ayat 45. Demikianlah sabda Tuhan. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tema renungan saat ini adalah Tuhan datang dalam wajah yang tak kita duga. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari Tuhan berjanji untuk mengunjungi rumah seorang perempuan tua yang hidup sendirian. Mendengar kabar itu, hatinya dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Ia segera membersihkan rumahnya, menata meja makan, memasak makanan terbaik yang ia miliki, dan menyiapkan pakaian yang paling indah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah semuanya siap, perempuan itu duduk dengan tenang, menanti-nanti ketukan pintu dari Tuhan yang telah dijanjikannya. Tak lama kemudian, terdengarlah pintu diketok, tok tok tok. Dengan semangat ia berlari membukanya. Namun alangkah kecewanya ketika yang berdiri di depan pintu hanyalah seorang pengemis lusuh yang meminta sedikit makanan. "Maaf, jangan sekarang," katanya tergesa-gesa. "Aku sedang menunggu Tuhan datang berkunjung." Ia menutup pintu tanpa memberi apapun kepada pengemis itu. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk lagi. Kali ini seorang perempuan tua yang kelelahan berdiri di sana sambil memohon bantuan. "Tolonglah aku, Bu. Aku butuh tempat beristirahat sebentar." Namun si perempuan tua menjawab, "Maaf, hari ini aku sedang sibuk menunggu Tuhan. Aku tidak bisa repot melayanimu." Dan pintu itu kembali ditutup. Menjelang sore, ketukan ketiga terdengar. Seorang tetangga datang dengan wajah cemas. "Anakku sakit, aku perlu meminjam sedikit uang untuk membawanya ke dokter," katanya. Tapi perempuan itu menolak dengan lembut. "Maaf, uangku sudah kupakai untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan." Hari berganti malam. Ia menunggu dan menunggu, tapi Tuhan tak kunjung datang. Dengan hati yang kecewa, ia tertidur sambil berdoa, "Tuhan, mengapa Engkau tidak datang seperti yang Engkau janjikan?" Dalam mimpinya Tuhan menampakkan diri dan berkata dengan lembut, "Anakku, aku telah datang kepadamu 3 kali hari ini, dalam diri pengemis yang lapar, perempuan tua yang lelah, dan tetanggamu yang membutuhkan pertolongan. Namun engkau menolakku setiap kali aku datang." Perempuan tua itu terbangun dengan air mata menetes di pipinya. Ia sadar bahwa Tuhan benar-benar telah datang. Hanya saja dalam wajah yang tak pernah ia duga.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun bersikap seperti perempuan itu. Kita berdoa agar Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Namun ketika Ia datang melalui orang lain, melalui mereka yang membutuhkan bantuan, perhatian, atau sekedar waktu, kita justru menolak dan merasa terganggu. Kita tidak menyadari bahwa kasih kepada sesama adalah bentuk nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kasih bukan sekedar kata, tapi tindakan. Ketika kita memberi waktu untuk mendengarkan curahan hati seseorang, ketika kita menolong teman yang sedang kesulitan, atau ketika kita tersenyum kepada orang yang sedang berduka, sebenarnya kita sedang menyambut Tuhan. Maka bukalah mata hati kita. Mungkin Tuhan sedang berdiri di depan pintu hati kita hari ini, dalam wajah seorang anak yang haus kasih sayang, seorang teman yang sedang putus asa, atau seorang tetangga yang membutuhkan penghiburan. Jangan biarkan kita melewatkan kehadirannya hanya karena Ia tidak datang dengan jubah kemuliaan, melainkan dengan wajah yang sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk mengenali kehadiran-Mu di tengah orang-orang di sekitar kami. Tambahkan kasih-Mu dalam hati kami, agar kami mau memberi waktu, perhatian, dan kepedulian kepada siapapun yang membutuhkan. Ampunilah kami bila kami pernah menolak Engkau yang hadir dalam diri sesama kami. Jadikan hati kami luas seperti samudra kasih-Mu, agar kami mampu menampung dan mengasihi setiap jiwa yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan dan permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan membimbing mereka supaya mereka dapat menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.